Tuduhan Rusia mempersenjatai Hamas membuncah setelah kelompok perlawanan Palestina itu meluncurkan serangan spektakuler ke Israel pada 7 Oktober. Seketika, perhatian dunia beralih dari perang Rusia-Ukraina ke konflik Timur Tengah. Ketika perang baru Israel-Hamas berkobar di Gaza, para pejabat Ukraina dan beberapa pengamat dengan cepat menuduh Moskow ikut campur dan bahkan tuduhan yang lebih serius, bahwa Rusia memasok senjata kepada kelompok perlawanan Palestina tersebut. Mereka, tentu saja, tidak memberikan bukti atas tuduhan itu. Rusia tertarik untuk memicu perang di Timur Tengah, sehingga sumber penderitaan dan penderitaan baru dapat merusak persatuan dunia, meningkatkan perselisihan dan kontradiksi, dan dengan demikian membantu Rusia menghancurkan kebebasan di Eropa, kata Presiden. Kami melihat para propagandis Rusia bergembira. Kami melihat teman-teman Moskow di Iran secara terbuka mendukung mereka yang menyerang Israel. Dan semua ini merupakan ancaman yang jauh lebih besar dibandingkan apa yang dirasakan dunia saat ini. Perang dunia di masa lalu dimulai dengan agresi lokal. Kirilo Budanov, perwira tinggi intelijen Ukraina, menuduh bahwa Moskow mungkin telah memberi Hamas senjata yang direbut dari Ukraina sebagai cara sempurna untuk menutupi sidik jari Rusia. Kita semua melihat dengan jelas bahwa senjata trofi dari Ukraina memang telah diserahkan kepada kelompok Hamas. Kebanyakan adalah senjata infanteri, katanya kepada surat kabar Ukrainska Pravda pada 12 Oktober, namun beberapa ahli telah memperingatkan bahwa meskipun ada hubungan baik antara Rusia, Hamas, dan Iran selama puluhan tahun, tidak ada bukti nyata adanya pasokan senjata dari Rusia. Kami tidak melihat hal yang utama, pernyataan dari militer Israel dan demonstrasi senjata Hamas yang mereka sita, kata Nikolai Mitrohin dari Universitas Bremen Jerman mengatakan kepada Al Jazeera. Sejauh ini, tidak ada bukti adanya pasokan senjata dalam jumlah besar dari Rusia ke Gaza, katanya. Kemungkinan besar isu-isu tersebut akan muncul setelah Israel menyelesaikan pembersihan Gaza, namun baru setelah itu menjadi masuk akal untuk membicarakannya. Pada 2 November, Alexander Venediktov, dari Dewan Keamanan Rusia, mengatakan kepada kantor berita RIA Novosti, spekulasi semacam itu merupakan provokasi terbuka. Setelah serangan Hamas, Israel memulai kampanye pengeboman tanpa henti di Gaza. Dengan tujuan untuk menghancurkan kelompok Palestina yang memerintah daerah kantong padat penduduk tersebut. Lebih dari 1.200 orang tewas di Israel, di antaranya lebih dari selusin warga negara Rusia, dan lebih dari 200 orang disandera dalam serangan Hamas. Serangan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 16.000 warga Palestina. Vera Mironova, seorang pakar keamanan Rusia Amerika dan penulis, telah memperbarui klaim senjata tersebut, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa seorang mantan pejabat keamanan senior AS sedang bersiap untuk merilis laporan rinci tentang dugaan hubungan antara serangan Hamas dan Rusia. Itu benar-benar dikoordinasikan dengan Moskow, kata Mironova, yang saat ini menjadi peneliti di Universitas Harvard. Presiden Rusia Vladimir Putin tidak mengatakan hal-hal seperti serangan Israel, tapi itu 100% terkoordinasi, klaimnya. Mironova kembali menuduh bahwa Rusia memasok senjata ke Hamas dan melakukannya melalui Iran dan Suriah untuk menjauhkan diri dari konflik tersebut. Rusia memiliki cukup senjata untuk memasok upaya perangnya di Ukraina dan sekutunya di Timur Tengah, klaimnya. Sebagai imbalannya, katanya, Iran memberi Rusia drone kamikaze yang lebih murah sehingga kawanan mereka diluncurkan untuk mendatangkan malapetaka dan membanjiri sistem pertahanan udara yang dipasok Barat seperti MIM-104 Patriot buatan Amerika Serikat atau NASAMS buatan Norwegia. Tuduhan Mironova belum bisa diverifikasi secara independen, terlebih tak ada bukti rincian jenis senjata Rusia untuk Hamas seperti yang dituduhkan. Tuduhan tidak terdokumentasi mengenai pengiriman senjata bersifat dua arah. Bulan lalu, mantan presiden yang juga mantan Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev menyatakan bahwa senjata NATO yang dikirim ke Ukraina berakhir di tangan pejuang Hamas. Jadi, teman-teman NATO, permainan sudah berakhir senjata yang dipasok rezim Nazi di Ukraina secara aktif digunakan di Israel, tulis Medvedev, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, di Telegram pada 9 Oktober. Itu hanya akan memburuk. Harapkan rudal, tank, dan segera pesawat dari Kiev ada di pasar gelap, tulisnya.